izin Pak Ketua dari Inspektorat Jenderal dikembalikan. Ini nanti dapat 25M. Kemudian Dirjen Horti juga dikembalikan. Ini dapat 18M. Pun dikembalikan dapat 50, ini 93. Nanti kekurangannya dari TP dan PSP, tapi dengan catatan insya Allah Delta Dapil full 100% sesuai dengan komitmen awal. Dan hasil refocusing ditujukan untuk sesuai dengan arahan Pak Ketua untuk benih, padat karya, Sintan dan Metro. Ini usulan kami berembuk Pak Ketua. Sekali lagi mohon maaf, khusus untuk 3 eselon 1 memang perlu ada sedikit tambahan. Terima kasih. Pak Momon, saya jelaskan di sini. Coba nanti suruh tadi itu yang Kepala Badan SDM. Penyelenggaraan pendidikan vokasi. Ini yang penting dipotong, saya setuju. Berarti bukan uang, jadi jangan gini loh. Jangan bawa-bawa masalah uang makan mahasiswa ini nggak kecukupan apa. Saya jamin cukup. Omongan saya doakan. Jadi kalau tadi Pak Momon bicara 50 dibalikin lagi, Wakil Ketua dibalikin lagi. Saya yang minta kemarin atas usulan teman-teman. Wakil Ketua itu ada tambahan untuk beli benih yang bisa ditanam oleh rakyat karena COVID-19 ini. Kan kita nggak tahu sampai kapan. Bisa bulan Juli, bisa bulan Juni. Nah, tapi kan rakyat harus tetap makan. Jadi kalau Pak Momon tadi bilang masalah SDM tadi bilang uang makan nggak ada, itu bohong. Saya sudah sangat teliti sekali menghitung Pak. Yang Pak Momon juga kemarin mengatakan bisa-bisa sekjenan nggak jalan nih kalau dipotong. Nah, sekali ini Pak Momon kan ngomongnya beda lagi. Coba deh. Coba Pak Momon rasakin apa yang ngomong kemarin, apa yang sekarang ngomong. Saya, Pak Sekjen, Pak Menteri, tidak punya kepentingan apa-apa. Kepentingan saya cuma satu. Jangan sampai produksi pangan kita turun. Itu aja. Lainnya nggak ada lagi saya. Ini loh. Ini kita masih lihat masih ada perjalanan ke luar negeri, badan karantina ke luar negeri, promosi kopi. Saya agak bingung juga ini. Tupoksinya apa iya, apa tidak. Ini loh. Saya mungkin. Saya satu-satunya anggota Komisi 4. Ya ini mungkin yang saya tahu. Setiap saya ke luar negeri, saya pasti bawa kopi Lampung. Saya promosikan. Saya kasih kedutaan, saya kasih parlemen, saya kasih pemerintah yang saya kunjungi. Itu dengan uang saya pribadi. Jadi kalau Pak mau meminta tambah lagi 50 dari mana lagi Pak? Berarti nanti nggak ada dong pengadaan dryer mini untuk petani. Jadi kalau musim hujan petani nggak bisa jual, ditumpuk, busuk, gimana coba jalannya, keluarnya coba Pak? Atau kita kembalikan seperti hasil RDP aja. Gitu loh. Kalau misalnya tadi, oke lah, nanti saya minta kesepakatan teman-teman di grup misalnya yang dari mana potong 25 balikin ke situ. Tadi kan dari Dirjen sudah ada potongan 30 gila lebih ya? 30 berapa? Hah? Ya, dari Dirjen dapat 25 Pak Ketua. Ya, itu kan 25 kan tinggal dimasukkan kemana? Ya. Tadi kan Pak Sekjen mengusulkan Sekjen SDM sama karantina. Sekjennya untuk ketiga kan, yang jadi fokus Pak Sekjen tadi kan bicara 3. Ya. Iya toh, yang 25 ini dari inspektorat kita kembalikan kemana?
Yang paling besar kan 25 selesai. Iya, kalau Benih dong, benih. ya bagi aja. Ya, kalau hanya 25 mau dipindahkan kemana ini? Ya silakan Mbak Alin, silakan. Pak Sekjen, Pak Alin mau bertanya sama Pak Sekjen sebentar. Ya, silakan Ibu. Pak Sekjen, ini kan kita memiliki pagu eselon 1. Bisa dikit. Suaranya Pak Sekjen, siap. ini kan kita memiliki pagu usulan dari eselon 1 bahan bakar. Di sini kan dari 11 eselon 1 ada pagu-pagu anggaran yang hasil dari keputusan Komisi 4 itu mengambil jalan tengah, bahkan ada beberapa eselon yang ditambahkan di luar dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Seperti misalkan di Ijen itu ada 79 miliar, dinaikkan sampai 105. Terus di Ijen Bun permintaannya 812 dari eselon 1, Komisi 4 memberikan 862 miliar. Ini ada lebih daripada yang tadi disampaikan Pak Sekjen. Tolong dilihat dulu angka-angka semuanya, terus dikompar dengan hasil pagu eselon 1 yang diusulkan ke Komisi 4. Biar dikompar dulu, biar jangan jadi kebingungan. Yang jelas di sini kita melihat bahwa tidak terlalu besar juga mengurangi oleh Komisi 4. Mohon dengan sangat melihat dulu angka-angka dan dikompar dulu dan kita berbicara kalau enggak ini kita belum bisa dapat hasilnya sampai juga maghrib ini untuk maghrib dan hasil. Jadi tolong dilihat compare yang diajukan kepada Komisi 4 sesuai dengan yang sudah direvisi, yang sudah diralat oleh per eselon 1 ke Komisi dan juga yang sudah ditawarkan oleh Komisi 4. Terima kasih. Bisa. Saya punya waktu masih 10 menit. Ya, kalau tidak ada kesepakatan kita kembali ke RDP saja. Tolong disiapkan untuk bahan RDP, tampilkan, kita buat keputusan rapat itu aja. Atau gimana Pak Sekjen? Pak Sekjen. Ya Pak, kami berasumsi bahwa pada saat RDP memang ada pengurangan dari 4 eselon 1, Sekjen, Badan Karantina, SDM, dan Litbang. Tapi yang saya cermati saat itu memang fokus untuk menambah Dirjen TP dan Dirjen PSP, terutama karena untuk memenuhi kebutuhan Al-Sintan. Sedangkan tadinya kami berasumsi Irjen, Horti, dan Bun memang diskusi kami kalau satu pun saat itu tidak punya pemikiran untuk nambah. Tapi ya kembali lagi saya sekali lagi mohon maaf untuk SDM kemudian karantina dan Litbang ini karena tadi dijelaskan UPT-nya banyak tersebar di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi mohon maaf Pak Ketua, saya tidak punya kepentingan hanya saya pernah di SDM, saya paham betul untuk proses pembelajaran itu ada bahan praktek, ada apa ini yang mulai kami itu kalau diizinkan jalan tengah
kalau yang penting ada tambahan. Tadi juga karantina keberatannya PNBP kan belum pasti. Kita asumsi saja dapat penerimaan negara persen. Jadi kembali lagi Pak. Ini kan selalu kepala badan karantina selalu bicara peningkatan ekspor sekian ratus %. Berarti ada PNBP dong. Coba lihat di media, dilihat di media ada nggak kata-kata itu selalu. Ini loh, kalau mau bicara begitu. Dan juga ada satu program yang saya nggak habis pikir. Tanyakan Dirjen Tanaman Pangan. Ada angka 32 miliar. Ubi kayu dan porang. Ubi kayunya cuma 2 miliar, porangnya 30 miliar. Belinya di mana? Bibit porang belinya di mana? Saya ini sudah 6 bulan mesen, sampai hari ini nggak ada untuk saya bagikan ke dapur saya. Dan seberapa pentingnya porang itu, 30 miliar. Ini salah satu contohnya. Cuman kan saya tidak mau bedah sampai habis. Coba tanya Dirjen Tanaman Pangan itu. Ada nggak dia? Disembunyikan porangnya 30, ubi kayunya 2 miliar. Tetapi yang ditampilkan ubi kayu dan porang. Ubi jalar dengan porang. Ubi kayu yang 10 miliar. Mana penting porang sama ubi kayu? Kalau bicara di sepi tangan. Coba tanyakan. Coba tanyakan ubi kayu dan porang itu. Ubi jalar. Ya. Pak Ketua, kalau boleh usul lagi sekali lagi kalau namanya usul ketua, ya, namanya usul ya, ketua. Buat apa untuk Horti dan Bun kalau bisa kembali seperti semula sehingga angka 93 bisa didistribusikan ke 3 eselon 1 Pak Ketua. 93 sama enggak 93. Tapi kalau memang tidak bisa ya kelebihan izin untuk BPSDMP Pak Ketua. Jadi yang balik ke saya yang 25 sekian. Iya. Kemudian kalau bisa hortikultura Pak Ketua dikembalikan. Jadi Pak Momon, saya tiga hari, Bapak hari mimpin RDP, gunanya apa ini? Jujur saya sendiri takut Pak Momon kena corona, mimpin rapat sendirian. Benar, saya juga manusia. Pak Ketua, boleh izin bicara Pak Ketua? Ya silakan Pak Silema. Singkat ya. Karena waktunya mepet. Ya, terima kasih. Pak Momon, kita sudah bicara dari hari Senin, Selasa, Rabu, Pak. Ya, paham. Besarnya sudah semua, Pak. Ini sudah baca detail anggarannya setiap dirjen, Pak. Kami sudah lihat persis, Pak, mana yang harus dikurangi, Pak. Kalau kesimpulan saya, Bapak, mohon maaf. Yang Bapak minta dikembalikan itu, itulah yang harusnya dikritisi, Pak. Saya ini rigid melihatnya, Pak. Makanya tadi presentasi saya tuh poin per poin, Pak. Jadi, mohon maaf, Pak. Ini saya ngomong nih, saya merasa kami terhina, Pak, secara nalar nih, Pak. Senin, Selasa, Rabu kami sudah bicara, Pak. Panjang lebar, sudah ada kesimpulan, Pak. Tiba-tiba ini nih dibongkar lagi, Pak. Narasinya dibongkar, argumentasinya sepertinya dibolak-balik. Mohon maaf, Pak, dengan pendekatan Bapak yang sangat halus, tetapi sebenarnya nih mengingkari semua Senin, Selasa, Rabu, Pak. Saya kecewa, Pak, terus terang, Pak. Kalau poin saya tadi apresiasi pada awalnya, Pak.
Karena memang menurut saya ada beberapa hal yang sudah benar, terutama di PKH dan di PSP. Kalau yang Bapak minta dinaikin lagi ini, justru di poin itulah yang saya banyak kritisi, Pak. Demikian Pak Sudin, itu poin saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ansirema, Pak Sekjen. Ini saran saya. Kenapa mana yang lebih penting? Kalau bilang karantina lebih penting, ya kita pindahkan ke karantina. Kalau SDM lebih penting, pindahkan ke SDM. Itu aja. Terima. Iya, Bang. Tadi kan Pak Menteri sudah ngomong dengan saya. Besok sudah ada ratas dengan Presiden. Insya Allah ada penambahan anggaran. Ya nanti diatur lagi. Itu loh. Pak Menteri kan tadi ngomong begitu. Saya setuju, saya dukung Pak. Kalau perlu 7 triliun balik lagi Pak. Ya, Supaya saya nggak puyeng juga Pak. Karena saya nuntut Bapak peningkatan produksi, sementara anggarannya dikurangi. Ya saya juga puyeng Pak. Ini loh. Pimpinan dan anggota Komisi 4, pada dasarnya kita ikut Pak. Saya, Sekjen, Kepala Badan, Dirjen ikut sama Komisi 4. Kita mau melihat sesuatu yang bermakna bagi kepentingan kita semua dan kepentingan negara. Hanya memang tadi itu kalau ada dinamika seperti ini, saya kira bagus juga pimpinan, karena kita nggak mau badan SDM kan shutdown gitu. Badan balik dan shutdown. Tapi akan saya cek dengan kondisi yang ada seperti apa. Karantina itu kita bisa terima argumentasinya karena ada penerimaan pajak, penerimaan negara non pajak di situ, di mana hasilnya belum ada. Sekarang ini diperkirakan hanya 40-50% dengan kondisi COVID yang ada. Jadi memang ada cuma, saya kira tujuan kita tetap sama seperti Anzil tadi menyampaikan, cuman memang mohon fleksibel juga kalau ada perkembangan nanti kita bisa ketemu untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang secara substansi dibutuhkan. Karena dalam kondisi yang juga tidak normal sekarang ini dengan COVID itu, mencabik-cabik yang ada, mungkin ada loncatan-loncatan yang harus kita lakukan, namun tetap dalam komitmen yang bersama. Intinya, pimpinan Komisi 4, kami setuju Pak. Cuman memang kami butuh juga sedikit perhatian agar 3 badan yang kita adakan ini tidak shutdown atau tidak minus dalam mendengarkan apa yang ada. Walaupun saya akan coba kontrol juga. Saya akan kembali ke ketua kalau ada hal yang harus saya komunikasikan lagi menyambut 3 badan ini. Saya kembalikan Pak Sekjen. Ya. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua. Jadi gimana Pak Sekjen? Baik. 25 miliar itu kita kasih 10 atau gimana? Saya juga kan prihatin juga dengan karantina. Saya yang paling ngotot, saya tegaskan, saya yang paling ngotot memperjuangkan kenaikan anggaran karantina. Untuk apa? Untuk beli peralatan, untuk menjaga agar bahan pangan yang masuk ke Indonesia itu aman. Saya juga mengatakan berkali-kali di dalam rapat kerja dari zaman dulu. Karantina ini sudah seperti normal. Melihat yang lewat, nggak melihat pun bisa tahu. Saya prihatin. Saya ke Bakahuni melihat sarana prasarananya sangat minim. Saya lah yang paling ngotot. Tetapi dalam situasi begini kan kita harus saling mengerti. Dari zaman Ibu Banun, Bu, adain alat Bu. Sampai dengan Pak Ali Jamil, Bang, adain alat. Untuk apa? Jangan sampai kita cuma nyelongok di belakang bea cukai. Ini kan saya yang minta. Itu loh. Saya yang minta. Boleh tanyakan Pak Sekjen sama Pak Ali Jamil. Saya nggak yang paling ngotot. Karena apa? Karantina itu garda terdepan. Itu loh. Dan ide-idenya Pak Ali Jamil kan bagus. Maka saya ngotot dinaikkan anggarannya. Tapi kalau
situasinya begini sudah dipotong 7 triliun gimana? Ya. Jadi apa kita bagi 3 yang tadi 25 miliar sekian supaya ada rasa keadilan. Ini usulan saya. Kita serahkan pada pimpinan aja. Silakan Pak. Dibagi 3 juga. Jangan kita ikut aja, kita ikut. Jadi mau dibagi 3 atau Bagi 3 aja. Bagi 3 aja. Bagi 3 aja biar adil. bagi 3. Enggak, biar yang bagi. Kita nggak usah pusing. Nanti kalau ada uang yang datang. Ya. Hah? Tadi kan dia udah janji bahwa kalau ada anggaran yang lain dipulihkan. Jadi kan catatan juga untuk kita. Saya kasihan Pak Projo nggak bisa ngabisin uang. Orang dapat apa? Maghrib 10 menit di Jawa Timur. Maghrib kurang 10 menit. Oh, enggak. Jawa Timur kan duluan. Oke. Setengah jam lebih dulu Jawa Timur. 30 menit lagi. Lombok udah buka itu. Jawa Timur 10 menit. Jawa Timur sebelah mana, Kak? Hah? Jawa Timur sebelah mana? Jombang. Jombang udah buka kemarin. Ini gara-gara sekjennya mantan kepala
Dari atas. Sekretaris Jenderal sebesar 1.693 miliar, gedein dikit, 93 miliar 574.424.000. B. Inspektorat Jenderal sebesar 79.581.831.000. 800. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar 3.719.143.498.000. D. Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 574.411.000. E. Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 862.670.698.000. F. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 1.133.013.024.000. G. Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian sebesar 2.548.440.445.000 rupiah. H. Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar 1.331.481.877.000. I. Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP sebesar 1.395.926.048.000 rupiah. Badan Ketahanan Pangan sebesar 479.903.216.000 rupiah. K. Badan Karantina Pertanian sebesar 845.904.342.000 rupiah. Anggota? Pak Menteri? Setuju, Pak. Setuju. Poin B ada salah kalimat kelihatannya. Boleh lihat sebentar. Poin B. Poin apa, Pak Sekjen? 79.581.800 bukan 100. 800 ya. Maaf. 800. Baik, terima kasih Pak. Ya. Poin nomor 7. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta penyesuaian rincian volume dan anggaran satu Kementerian Pertanian tahun 2020 agar disampaikan kepada Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling lambat hari Jumat 8 Mei 2020. Anggota? Setuju. Pak Menteri? Ya, setuju. Bisa. Iya, Pak. Setuju. Gak ikhlas sih, setuju. Kami amati, sebelum menutup rapat kerja hari ini, kami persilakan Menteri Pertanian untuk menyampaikan dalam rapat kerja hari ini. Bunga ada lagi. Sama ke pabrik gula sekalian. Pimpinan Komisi 4 dan segenap anggota Komisi 4 DPR RI yang kami muliakan, kami hormati dan kami banggakan, Pak Sekjen dan segenap jajaran Eselon 1, Bapak Ibu sekalian yang telah kami berikan. Alhamdulillah, syukurlah hari ini kita sudah selesai dengan rapat kerja. Terima kasih Ketua.
saya ingin mengapresiasi bahwa apa yang ada di pikiran atau visi yang ada di DPR Komisi 4 sebenarnya ada juga dari teman-teman kami di sini. Artinya dari perjalanan 3-4 kali rapat anggaran ini, saya sangat meyakini bahwa kita memang mengarah kepada sebuah harapan yang sama agar besok pertanian itu ada artinya bagi negara, bangsa, dan rakyat. Kedua, insya Allah tidak ada hal yang kami sembunyikan, tidak ada hal yang kita tidak transparan, dan mari kita sama-sama melihatnya. Saya juga sangat serius untuk ikut mengatakan bahwa insya Allah kita kawal semuanya dengan sangat normatif, proporsional seperti itu. Oleh karena itu izinkan saya segala ya katakanlah ketulusan yang ada dalam 4 kali dan 5 kali rapat kerja anggaran kita refokus ini dalam situasi yang sangat tidak normal. Saya kira banyak hal yang saya pelajari dan kelihatannya memang baik dari teman-teman di Eselon 1 sini begitu serius untuk mengatakan mau perbaiki apa yang kurang kemarin. Hari kita saling percaya bahwa sama-sama kita mau melihat sesuatu yang baik. Ke depan itu tantangan kita adalah COVID yang sudah berlangsung. Jujur saya ingin katakan, saya lapor sama Presiden bahwa dampak dari COVID ini yang paling besar adalah pertanian. Dan walaupun ini agak tertutup, saya punya hitungan di atas 30%. Oleh karena itu yang mengajukan anggaran 2,7 juta, tadinya 2,4 juta. Petani miskin, petani penggarap, petani serabutan, petani buruh tani itu harus mendapatkan santunan dengan BLT seperti BLT yang ada. Tadinya kami minta ke Mensos sudah janjikan ternyata gagal. Kemudian didorong ke Menteri Desa juga seperti itu gagal. Oleh karena itu saya maju sendiri dengan Presiden dalam ratas. Ini juga saya sekaligus lapor dan mengemukakan pentingnya semangat ini dijaga. Dan di sana juga salah satu reasoning bahwa hasil panen yang melimpah luar biasa sekarang ini. Yang pusat hampir saya tidak mendengar secara signifikan. Ada pusat tapi tidak lebih dari 2%. Kita udah buang 4%, Ketua. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, kalau memang harga di sawah masih kurang, dan ini saya lapor sama Presiden, ini tentu ada hal-hal yang memang tidak biasa. Karena mestinya panen memang turun, tetapi tidak dengan harga yang seperti ini. Di pasar harga naik, tetapi di sawah kurang. Dan ini dalam 3 kali ratas, 3 kali saya komplain seperti itu. Pimpinan anggota komisi, oleh karena itu besok saya masih berharap kawal dapil. Dan dapilnya Bapak itu saya menyampaikan sama ini, ada semua. Ada dapil kami. Insya Allah, kami dikasih guidance saja. Apa yang harus kami lakukan. Dan kami mau kita sama-sama bangga menjadi satu kesatuan yang mengurusi pertanian di negara ini, insya Allah. Saya sampai detik ini masih yakin hasil hitung-hitungan kita masih kuat, masih baik. Dan mudah-mudahan saja alam tetap berpihak pada kita, Ketua, dan para anggota Komisi 4, tinggal kita harus jalan sama-sama. Distribusinya harus kita percepat. Termasuk yang tadi dilaporkan mulai dari Aceh sampai Papua, saya kira masih banyak harus kita lakukan bersama. Kalau ada yang kurang, kalau ada tidak berkenan, mungkin tinggal kita penyusunan koordinasi dan komunikasi aja Ketua dan para anggota DPR. Niat kami harus selalu bersama-sama, saya kira itu. Maaf kalau ada yang salah selama ini, ada yang tidak berkenan, tapi saya berharap kita sama-sama bisa memahami situasi-situasi yang ada di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian ini miliknya Komisi 4. Dan Komisi 4 adalah tempat menyandarnya Kementerian Pertanian. Terima kasih Tuhan. Selamat berpuasa. Ridha Allah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara percaya, saya sumpah demi Allah, demi Tuhan, saya sangat percaya sama Pak Menteri 100%. Karena kalau enggak, Pak Menteri dari pagi capek, habis rapat 2 kali, kemudian rapat lagi sama Komisi 4, besok pagi sudah ada ratas lagi, kemudian Rabu ada rapat lagi. Saya paham Pak, saya sangat percaya sama Bapak. Ya.
Saya nggak bicara yang lain, saya cuma sama Pak Menteri saya percaya. Terima kasih dengan demikian doa sudah Pak Menteri. Mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ada kekurangan, kehilapan, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat kerja kami tutup dan saya mengucapkan selamat berbuka puasa Pak Menteri. Minumlah minuman yang segar supaya tetap sehat. Pak Menteri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri. Tetap semangat Pak Menteri. Ya udah Ihsan. Tunggu aku di NTT. NTT. Ya, NTT Pak Menteri. Makasih. Ya bos. Dulu mentang-mentang di kampung. Pak Menterinya lupain aku sudah. Kiai Hasan. Awas ya, kita gedor lagi nanti. Selamat berbuka. Pak Halid, selamat berbuka Pak Halid. Kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kapan buka Pak sama Kiai. kita, Oke, Pak semuanya. Sil. Sampai jumpa. Semuanya. Makasih Sampai semua. jumpa, Menteri.